Polri, prinsip kehati-hatian. Menimbulkan kerugian keuangan negara, Kajari menyampaikan dipastikan akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Ratusan warga Kota Langsa menggelar aksi demonstrasi di kantor Pemko Langsa menuntut kejelasan bantuan banjir yang dinilai belum merata diterima oleh masyarakat pada Kamis 2 April 2026. Aksi yang berlangsung sejak pagi itu diwarnai dengan tuntutan agar Wali Kota Langsa turun langsung menemui warga. Namun yang hadir hanya Sekda Soehartini bersama sejumlah pejabat. Dalam penjelasannya, Pemko menyebut bantuan tahap pertama telah disalurkan dan bantuan lanjutan berupa jatah hidup akan diberikan. Namun masa aksi mendesak adanya kepastian tertulis hingga akhirnya pemerintah kota mengeluarkan pernyataan resmi yang ditandatangani Sekda sebagai bentuk komitmen kepada warga. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Zubir, jurnalis dari Serambi News untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang, rekan Zubir, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Iraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Pada hari ini, tadi pukul 10 hingga pukul 1 telah terjadi aksi unjuk rasa sekitar kurang lebih 100-an masyarakat yang didominasi oleh kaum hawa atau ibu-ibu melancarkan aksi unjuk rasa ke kantor sekretariat pemerintah Kota Langsa yang berada di Jalan Sunyadin, Kota Langsa, untuk menyampaikan unek-uneknya terkait penyaluran bantuan banjir yang menurut mereka hingga saat ini banyak masyarakat belum menerima bantuan korban banjir yang terjadi atau musibah banjir tersebut yang terjadi pada akhir 2005 lalu. Dalam aksinya ini masyarakat meminta wali kota untuk menemui mereka, yaitu wali kota Langsa Jepri Sendana. Namun kabarnya wali kota sedang tidak berada di tempat atau sedang melakukan dinas luar kota. Hanya ada waktu itu sekretaris daerah yang didampingi oleh sejumlah pejabat lainnya. Sekda Kota Langsa yaitu Dr. Soehartini waktu itu menyampaikan menampung semua aspirasi mereka terkait proses dan penyaluran bantuan korban banjir tersebut. Koordinator aksi lapangan yaitu Apri Jaroji yang menyampaikan aspirasi masyarakat kepada waktu itu menyatakan penyaluran bantuan korban banjir belum tepat sasaran atau masih banyak masyarakat yang belum menerima hak-hak mereka untuk mendapatkan bantuan banjir tersebut, baik bantuan banjir bantuan rumah rusak maupun bantuan jatah hidup yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui BNPB yang selanjutnya ditransfer ke kabupaten kota masing-masing. Menurut Apriologi, pemerintah harus profesional dalam penyaluran tersebut dan tidak salah sasaran atau tidak tepat sasaran, dan hendaknya melihat langsung korban-korban banjir yang benar-benar terdampak ketika musibah bencana tersebut terjadi. Sementara waktu itu Sekda Kota Langsa yang sekaligus ditunjuk sebagai Kepala Satgas Penanganan Bencana yaitu Dr. Anda Soehartini menyebutkan saat ini pemerintah Kota Langsa melalui tim sedang melakukan pendataan dan proses penyaluran bantuan korban banjir untuk rumah rusak sedang dan ringan, termasuk sedang melakukan juga pendataan atau verifikasi terhadap bantuan banjir untuk kategori jatah hidup atau jaduk, yaitu untuk setiap kakak akan dihitung berapa orang yang berada setiap rumah tersebut. Untuk satu kepala, satu orang
Itu 15.000 per hari dikalikan selama 3 bulan atau 90 hari ke depan yang akan dibayarkan bertahap. Kemudian untuk tahap 1 pemerintah kota juga yang menjelaskan telah mencairkan atau menyalurkan sekitar 900 sekian kepala keluarga untuk bantuan rumah rusak dan rumah ringan. Dan untuk lainnya masih ada dalam tahap 2, tahap 3 dan tahap berikutnya. Bagi warga yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian pihak pendemo juga mengusulkan bahwasannya agar masyarakat semuanya mendapatkan bantuan tersebut, hendaknya pemerintah mengambil kebijakan agar membagi rata semua masyarakat yang terdampak banjir tersebut, yaitu RP 5 juta, jadi biar tidak ada kesenjangan atau tidak ada yang tidak mendapatkan untuk semua korban banjir tersebut. Karena waktu ketika banjir terjadi, Kota Langsa hampir sekitar 80% lebih, hampir 90% terdampak banjir dan tanah longsor tersebut. Kemudian pihak pendemo juga meminta keterangan tertulis, jangan hanya memberikan janji-janji, namun mereka meminta keterangan tertulis yang harus ditandatangani oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah Kota Langsa untuk kejelasan atas aspirasi yang mereka sampaikan tersebut. Kemudian Sekda bersama pejabat lainnya masuk kembali ke Riyadh dan kita kurang lebih 30 menit kembali keluar setelah membuat satu keterangan tertulis yang bahwasannya akan menyampaikan aspirasi tersebut, meneruskan aspirasi pendemo tersebut ke Satgas BNPB atau Satgas yang penanganan bencana tersebut yang berada di pemerintah pusat untuk menyikapi aspirasi para demonstran ini. Setelah menerima pernyataan tertulis tersebut, pendemo juga mengatakan apa yang telah disampaikan ini jika kedepannya tidak ditanggapi serius oleh pemerintah Kota Langsa, mereka akan kembali turun untuk melakukan aksi demonstrasi lebih banyak lagi, akan membawa orang lebih banyak lagi untuk jilid kedua. Pendemo membubarkan diri dan melanjutkan aksi demonstrasinya ke kantor Kejaksaan Negeri Langsa. Di sana mereka disambut oleh Kasih Intel dan Kasih Pitsus. Karena di waktu bersamaan Kepala Kejaksaan Negeri Langsa, yaitu Adityo Gunawan, tidak berada di tempat, sedang berada melakukan mengikuti kegiatan di Kejaksaan Tinggi Aceh. Waktu itu Kasih Intel Kejari Langsa, Fadli Setiawan menyampaikan permohonan maaf bahwasannya Kepala Kejaksaan tidak berada di tempat, namun aspirasi yang masyarakat Wawa tersebut akan mereka tampung dan mengatakan aksi demonstrasi ini adalah hak masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang dan semua aspirasi mereka masyarakat akan ditampung oleh pihak kejaksaan. Pada intinya pihak kejaksaan akan melakukan pengawasan dan jika menemukan potensi kerugian keuangan negara akan melakukan penyelidikan dan penyidikan seperti apa yang diminta oleh para demonstran terkait pemerataan atau penyaluran bantuan banjir di Kota Langsa tersebut. Ya, kejaksaan berkomitmen akan bekerja secara profesional dan memastikan fungsi kejaksaan untuk segala proses dugaan tindak pidana korupsi apapun. Setelah mendapatkan penjelasan dari pihak pendemo, setelah mendapatkan penjelasan atau sambutan dari pihak kejaksaan, para pendemo juga meminta keterangan tertulis yang dalam keterangan tertulis pada intinya pihak kejaksaan akan serius bekerja dan meminta masyarakat jika menemukan informasi potensi kerugian keuangan negara agar segera melakukan, termasuk
Kejaksaan juga memastikan menjamin para pendemo apabila para pendemo masyarakat yang melakukan demo mereka masuk dalam kategori penerima bantuan namun dicoret oleh pihak terkait, mempersilakan warga bersangkutan untuk melapor ke kejaksaan untuk proses tindak lanjut. Usai menerima penjelasan tersebut, pihak pendemo pun bersiap-siap membubarkan diri, dan sebelumnya mereka juga memberikan apresiasi kepada kejaksaan yang telah menyambut mereka dengan baik, dan mereka juga memastikan apabila pihak kejaksaan tidak menjalankan fungsinya secara profesional, mereka akan kembali turun melakukan aksi dan bila mungkin akan melakukan aksi ke tingkat lebih tinggi lagi, baik di Kejati atau Kejagung. Demikian.